Giliran kita kapan, Del? Belum ada jadwalnya, Mon. Ini baru rencana. Lagian juga kenapa seneng sih dapat giliran pemadaman? Bukan berita gembira ini, Mon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, lu bisa bawa motor gak sih? Jangan jemput-jemput dong. Lu tenang aja, Del. Kalau lu cerewet, malah konsentrasi gue terganggu. Kalau lo nggak konsentrasi, gue malah cerewet nih. Gue tuh pernah ikut racing, jadi lu nggak usah khawatir. Bon, jangan, Bon. Mon. 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 Kenapa lo, Mon? Gue geger otak nggak ya, Del? Enggak, Mon. Jangan khawatir. Lo kan nggak punya otak. Aduh, penglihatan gue, Del. Penglihatan gue kok hijau semua sih, Del. Lo emang ada di bawah pohon, Mon. Aduh. Kasih tahu dong, Del. Lo nggak nanya. Mon. Aduh. Del, Ah. utang gue sama Muklis, bayarin nih. Udah utang lo sama Muklis, nggak usah lo pikirin, Mon. Lo bayar. Aduh, lagian lo naik motor nggak ngeliat bencong sih. Bencongnya sih kelihatan, Del. Tapi bancinya nggak kelihatan. Aduh, emang gara-gara tuh bencong sama banci. Dia harus ganti nyawa lo nih, Mon. Jangan, Del. Jangan ganti nyawa bencong sama nyawa gue dong. Kenapa emang, Mon? Gue nggak mau jadi bencong, Del. Bancinya juga belum tentu mau, Mon. Aduh. Del, Kenapa, Mon? lo mau ngabulin permintaan terakhir gue nggak, Del? Lo jangan ngomong kayak gitu dong, Mon. Lo kan temen gue satu-satunya, Mon. Lo jemput pacar gue, Del. Gue mana tega ninggalin lo sendirian kayak gini. Ini permintaan terakhir dari sobat lo, Del. Gue nggak bisa, Mon. Lo sekarat kayak gini. Caca, si Caca. Cepet, bego. Gue nggak bisa, Mon, ninggalin lo sendirian sekarat kayak gini. Masa gue sebagai temen lo nggak nyaksiin saat-saat terakhir lo sih, Mon? Tolong dong, Del. Ya udah deh. Siapa tadi nama pacar lo? Rati. Ya udah, gue ke rumah Rati deh. Terus gue masih apa, Del? Masih aja nyebelin lo, ya udah sekarat ya. Ntar juga ada yang dateng, Mon. Ya apa, Del? Malaikat maut. Doa ya, Del. Mon, kalau di sini sih? Gue takut di situ, Del. Tadi kayak ada yang nyamperin gue. Lagian juga di situ panas banget. Lo udah sekarat, masih banyak tingkah, pakai milih-milih tempat. Nih gue bawain Rati nih. Rati sayangku. Ya, Bang. Pacarku yang cantik dan imut. Masih sayang nggak sama abang? Sayang, Bang. Rati masih cinta. Cinta banget, Bang. Abang mau pergi. Jangan pergi, Bang. Jangan pergi. Sekarang Rati dandan seperti biasa kalau mau ketemu sama abang, Ti. Ini kan udah dandan, Bang. Kenapa dia harus dandan sih, Mon? Tadi waktu lu pergi, Del, ada malaikat maut. Mondar-mandir di atas pohon. Kayak mau cabut nyawa gue. Mukanya kebingungan. Tapi begitu ngeliat muka gue, nggak jadi. Mungkin muka gue kurang hancur kali, Del, ya. Gue takut malaikat maut datang lagi ke sini. Makanya gue suruh Rati untuk dandan. Karena kalau Rati dandan, biasanya lebih hancur, Del, dari gue. Jadi maksud Abang, dia Rati yang diambil nyawanya? Itulah permintaan terakhir abang, Rati. Kabulkannya. Aja lo, Bang. Nggak bantuin lu, Del.
Sama siapa nih, Del? Gede banget. Psikiater. Siki apa? Psikiater, norak banget deh. Terus kita ngapain di sini? Ya siapa tahu kalau kita ketemu psikiater, nasib kita bisa berubah, Mon. Psikiater sama paranormal sama ya, Del? Ya enggak juga sih, tapi paling enggak bisa ngelurusin pikiran-pikiran kita yang bengkok. Kita? Iya, pikiran lo. Tadi lu bilang kita. Kenapa jadi gue sendirian sih yang bengkok? Ya udah, mau berubah nggak nasib lo? Mau, Del. Udah lama banget pikiran gue pengen lurus. Ya malu-maluin ya. Iya. Ya udah nunduk, pakai ngangak. Tapi psikiater bohong melulu. Katanya dalam bulan-bulan ini saya akan mendapatkan suami. Tapi kok sampai sekarang malah menjanda terus. Kenapa tuh, Del? Ya, namanya juga orang, Mon. Beda-beda nasibnya. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang hancur. Kenapa bedanya di gue mulu sih? Makanya lo mau berubah nggak? Mau. Yuk. Jadi begini, Busik. Kok busik sih? Kan gue psikiater. Dokter aja panggilnya dok. Udah gua aja ngomong. Malu-maluin aja lo. Begini loh, Bu. Kami berdua ini sedang dilanda ketakutan dosa kesombongan, Bu. Kenapa kalian berkata seperti itu? Karena saya setiap pagi waktu bercermin, saya lihat wajah dan tubuh saya, ternyata saya ganteng dan maco, Bu. Dan khusus saya, Bu. Saya itu merasa menjadi orang yang paling ngangenin dan nggak ngebosenin. Tapi kenapa orang-orang bilang kami jelek ya, Bu? Kami jadi malu menilai diri sendiri. Takut dengan dosa kesombongan itu, Bu. Dan yang membuat saya nggak habis pikir, Bu, kamu itu selalu apes. Kalau memang kalian merasa ganteng dan maco di depan cermin, itu bukan dosa kesombongan. Cuma Apa, Bu? Cuma kalian itu salah dalam menilai diri sendiri. Karena memang sebenarnya kalian berdua itu memang jelek. Jadi dosa kalian berdua itu kalian salah dalam menilai diri sendiri. Masa wajah jelek ingin dibilang ganteng dan maco? Kurang ajar tuh Bu psikiater tadi, Del. Masa kita dibilang jelek banget? Iya, Mon. Gue juga tersinggung banget. Katanya orang jelek nasibnya selalu jelek. Kalau nasib lo tuh iya benar selalu jelek. Kenapa sih, Del? Seneng banget lu mojokin gue. Kayak gue pacar lu aja. Gue mojokin lo karena lo kayak cucian kotor. Tapi gue gak percaya tuh kata-kata ibu tadi. Del. Del, kok lu bengong? Mon, lo lihat tuh. Cewek yang tadi tuh. Dari tadi ikuti saya terus. Bawa anak kamu. Jangan ikuti saya lagi. Sayang banget, Del ya. Cewek cakep kayak begitu, berantem di jalanan. Mungkin tuh cowok suaminya kali, Mon. Walaupun dia punya anak, gue juga masih mau tuh, Del, sama dia. Lo mau sama suaminya? Suaminya. Ya sama ceweknya. Ya gue juga mau banget, Mon, kalau sama ceweknya. Daripada ngejomblo terus, bujangan terus, lapuk lama-lama gue. Kenapa, Mbak? Disakiti ya, Mbak ya? Tuh, memang lelaki kurang ajar. Janjinya mau mengawiniku dan mau menyayangi anakku ini. Ke pulau nemu pengki dekat harimau. Si harimau namanya Simba. Kalau lelaki itu tidak mau, saya mau kok, Mbak. Kata Unyil, mari kita kemon. Dari triplek dibikin pedang. Jangan mau kawin sama temon. Orangnya jelek, jajannya jarang. Sama saya aja, Mbak. Saya serius, Mbak. Saya mau menyayangi Mbak dan juga anak Mbak. Sama saya aja, Mbak. Saya akan jadi suami yang bertanggung jawab dan jadi suami siaga. Sama saya aja, Mbak.
jadi suami penggalang. Apa-apaan sih lo, Man? Kalau bersaing yang sehat dong. Lu juga yang sehat dong. Sudah, jangan berebut ah. Pokoknya Mbak, kalau sama saya, walaupun itu bukan anak kandung saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. Kalian serius? Serius? Serius, Mbak. Oke, sebagai tanda keseriusan, ayo kita pulang. Dan kalian gendong anak ini ya. Adek lu, Man. Adik gue, mukanya aja mirip lo, banyak bulunya. Ya, tapi ini adek lo, pegang dong. Ah, enggak, lu aja yang bawa. Lo kan yang penggalang. Lo katanya mau jadi suami siaga. Seru. Asik, dapat suami dua. Mon, lo kayak anjing pelacak ngos-ngosan gitu. Mendingan juga gue, Del. Setiap hari gue lari pagi. Belajar hidup sehat dong, Del. Nenek gue pernah bilang, neng kene in neng kono. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Nenek lo sama lo nggak ada bedanya, Mon ya? Ngaco juga ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu mensana in corpore sano. Itu kan produk luar, Del. Kalau produk lokal, neng kene in neng kono. Ngerti orang, Son? Enggak, Mon. Ini gue lagi baca koran. Ternyata pemerintah sedang melakukan penghematan di bidang listrik. Kok listrik bidang? Kalau bidang tuh dada, paha, itu bidang. Mon, itu nggak lo masalahin sebenarnya nggak apa-apa, Mon. Jadi berdebat terus kita kalau ngomong. Di sektor listrik. Nah, itu benar. PLN akan mengadakan pemadaman bergiliran dalam waktu dekat. Giliran kita kapan, Del? Belum ada jadwalnya, Mon. Ini baru rencana. Lagian juga kenapa seneng sih dapat giliran pemadaman? Bukan berita gembira ini, Mon. Pokoknya, Mon, mulai sekarang gue mencanangkan hemat listrik di rumah ini. Termasuk lo harus hemat. Gue kan juga dari dulu udah hemat. Lo mah bukan hemat, lo pelit. Jangan kan duit. Dosa aja diminta lo nggak kasih. Ngomong malu tuh nyebelin, Del ya. Mendingan gue lari pagi lagi aja. Kok lo matiin, Del? Hemat listrik, Mon. Nggak bisa ngeliat orang seneng lo. Bukan masalah seneng. Lo nggak pernah bayar listrik. Kata siapa gue nggak pernah bayar listrik? Lah, paling nggak setahun 2 kali. Selebihnya gue. Ya gue tahu lo yang bayar. Tapi kan yang ngantri gue. Pokoknya sekarang udah harus hemat listrik. Nggak bisa ngeliat orang seneng lo. Mendingan gue nyetrika deh. Kok lo bawa, Mon? Gue tahu akal bulus lo. Nanti gue enak-enakan nyetrika, lo enak-enakan denger kaset. Gue mau nyetrika dulu. Sana, setrika yang licin. Muka lo sekalian biar nggak lecek. Dia nggak tahu bisa pakai baterai. Kok lo cabut sih, Del? Penghematan listrik. Ya tapi kan baju gue banyak yang belum disetrika. Lo kalau setrika seminggu sekali dong. Kemarin udah setrika, sekarang nyetrika lagi. Kan boros, kayak muka lo. Emang gue nggak ada akal apa? Orang aja ledekin sepanas. Mudah-mudahan istrika gue ledekin sepanas nih. Setrikaan jelek. Belinya di tempat loak. Semua keluarga lu bentuknya lancip-lancip kayak gini ya? Mulai panas nih. Setrikaan jelek. Beli di tempat loak. Keluarga lu semua pada lancip kayak gini ya? Setrikaan jelek. Beli di tempat tukang loak. Harganya murah. Bentuknya lancip semua. Mon! Apa sih teriak-teriak? Cerewet. Air lo matiin. Kan lu sendiri yang bilang hemat listrik. Ya listrik hemat, air nggak usah. Sehari mandi 3 kali. Boros. Ya emang lo, seminggu sekali, jorok. Kucing aja nggak mandi lari cepet. Emang gua pelari? Ini gua gimana nih?
Tunggu bentar. Nih. Well. Emang gua kesurupan nih kasih air putih? Gua mau mandi. Abdel, Temon, tolong kirim barang. Karena salesman hari ini tidak masuk. Oh, salesman-nya udah tua, Del. Maksud lo? Ya kalau masih muda, sales boy. Ini bukan Superman, Superboy. Salesman tuh tukang dagang. Ini surat jalannya. Nganterin barangnya jalan kaki, Bu. Ini kunci mobilnya. Jadi bingung, Del. Nganterin barang jalan kaki. Dipinjemin mobil. Gimana sih? Norak banget sih. Ini surat pengantar buat kita nganterin barang. Nganterinnya pakai mobil. Yang jalan siapa? Lo. Jatuh deh tuh. Mau ngapain sih? Yuk. Gantian apa sih? Sirik banget lo. Del, tadi waktu kunci mobil jatuh, lu ngeliat apaan sih? Pemandangan, Mon. Emang kelihatan? Mantap. Betul lah. Mon. Ada apa, Mon? Saya mau nanya, surat jalan buat saya mana ya? Kan sudah sama Abdel. Oh, berdua sama Abdel. Iya, Kalau kunci mobil buat saya mana? kan juga sudah sama Abdel. Berdua juga sama Abdel. Iyalah. Ini susah banget buat dijatuhin. Emang kenapa, Mon? Jatuh. Abdel ngerjain gue nih. Apa ada yang bolong kali ya? Ngapain, Mon? Tadi ada yang jatuh, Bu. Apanya yang jatuh? Ini kutu saya. Ternyata mobilnya kecil, Mon. Gue pikir gue disuruh bawa kontainer. Emang kenapa kalau lu disuruh bawa kontainer? Kan keren, kayak BJ and the Bear. Gue jadi BJ, lo bearnya. Kenapa sih, Del? Lu kalau ngasih perumpamaan nggak pernah enak. Mon, kan gue udah bilang berkali-kali sama lo. Kalau nggak enak, kasih kucing. Udah masuk. Lo mau ngapain? Ya gue mau masuk. Emang lo mau nyetir? Lu kan tahu gue nggak bisa nyetir. Ya kalau nggak nyetir jangan lewat sini dong. Emang kenapa kalau gue mau lewat sini? Mon, lo kenapa sih suka banget memperibet keadaan? Kalau nggak nyetir ya lewat situ. Norak banget sih, kayak nggak pernah naik mobil aja lo. Kenapa sih kalau lu marah-marah, gue jadi salah mulu? Ini dia apaan sih, Del? Nggak ada safety beltnya, Mon. Ya, panas dong. On banget sih lo. AC, air conditioner, kalau mau dingin. Ya nggak usah teriak-teriak gitu dong. Gue kan on, bukan budak. Ya ini safety belt, sabuk keselamatan. Sekarang sabuknya mana? Lah, kan gue bilang nggak ada. Ya nanti kita nggak selamat dong. Ya udah deh, gue cari akal dulu. Ada nih. Bisa jadi sabuk keselamatan. Cara makainya gimana, Del? Terserah lo. Kalau urusan keselamatan sih, masing-masing. Jangan bergerak. Salah saya apa, Pak? SIM saya ada. SNK juga ada. Oh, pasti seat belt ya. Saya pakai tapi di bawah, Pak. Kamu perampok kan? Perampok apaan? Orang ini mobil kantor saya kok. Sudah, jangan banyak bicara. Korbannya ada di sebelah kamu. Ya, Mon. Kenapa lo selalu ngerepotin gue di segala lini sih, Mon? Lagian norak banget sih pakai seat belt kayak gitu. Ya kan lu bilang tadi terserah gue. Ya tapi jangan sampai ke leher-leher gitu dong. Ya lu nggak mau ngajarin sih.